Sebagaimana kita ketahui, ada sebuah hadis yang dijuluki hadis Jibril, yang di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk dalam satu majelis, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal, berpakaian serba putih, rambutnya hitam legam, tidak ada atharus safar, tidak ada pertanda perjalanan jauh, ya. Langsung laki-laki itu duduk, ya, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, ya, tentang mal iman, apa itu iman, ya. Kemudian Nabi menjawab dengan menjelaskan rukun iman yang 6. Kemudian dia bertanya mal Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian dia bertanya tentang al-ihsan, Nabi menjawab dengan penjelasan satu definisi sederhana tetapi luar biasa, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Dan kemudian ditanya lagi, mata sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Ya, kemudian Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi dikejar terus oleh orang ini dengan bertanya, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya? Kemudian Nabi menyebutkan 2 tanda ketika itu, yakni jika seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya atau majikannya, dan jika orang yang miskin tidak beralas kaki, tidak menutup dadanya, ya, berdada telanjang, kemudian penggembala domba, namun berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Maka laki-laki itu kemudian meninggalkan majelis. Umar ditanya oleh Nabi, tahukah siapa engkau? Lelaki tadi, kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan ad-din, ya, agama ini kepada umat ini. Masya Allah Ta'ala. Hadis ini, kata Syekh Abu Bakar Abu Masyhur hafizahullah, ya, sering dibahas, ya, dengan menjelaskan adanya 3 pilar di dalam ajaran Islam, yaitu pilar al-iman, pilar al-islam, dan pilar al-ihsan. Tetapi kata Syekh Abu Bakar Abu Masyhur hafizahullah, sesungguhnya hadis ini mengandung pilar keempat, dan pilar ini sangat penting, yaitu pilar mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Masya Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ajaran Islam tidak ditegakkan semata atas 3 pilar, yaitu pilar ibadah praktis, rukun Islam, pilar akidah, yaitu rukun iman, pilar akhlak, yaitu rukun al-ihsan. Tetapi ada pilar yang keempat, dan pilar ini amat sangat penting, yaitu pilar pemahaman seseorang mengenai alamatus sa'ah, pemahaman seseorang mengenai tanda-tanda akhiruz zaman. Dan karenanya pantas bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat ke-18, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apakah manusia tidak memperhatikan kiamat yang akan datang secara tiba-tiba? Karena sesungguhnya telah tiba tanda-tandanya, telah muncul tanda-tandanya. Lalu apa gunanya bagi seseorang bila mana kiamat sudah keburu datang, terlanjur datang? Jadi saudaraku rahimakumullah, melalui ayat mulia ini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk peduli dengan amaratus sa'ah atau asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat akan membuat diri kita dengan Nabi Muhammad SAW tidak berjarak. Bayangkan ketika Nabi menjelaskan tanda demi tanda kiamat, para sahabat ketika mendengarnya tidak menyaksikannya. Lalu yang menyaksikannya siapa? Yang menyaksikannya adalah kita, generasi yang tidak hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tidak hidup bersama para sahabat, tetapi kita hidup bersama alamatus sa'ah itu. Kita hidup bersama menyaksikan tanda demi tanda mendekat, semakin bermunculan, ya.
Nah, dengan kita memiliki ilmu tentang akhir zaman, ilmu tentang alamatus sa'ah, maka seolah kita hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Kita dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW sekalipun kita tidak jumpa dengan beliau. Masya Allah Ta'ala. Karena fungsi daripada memiliki ilmu tentang alamatus sa'ah ini adalah fungsinya untuk kita, generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi. Dan dengan demikian kita merasakan bahwa kita tetap dibimbing sekalipun nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, alangkah ruginya mereka-mereka yang ketika membicarakan ya, hadis demi hadis tentang tanda-tanda kiamat, namun tidak mengkaitkannya dengan realita. Justru fungsi daripada kita mendapatkan ilmu tentang alamatus sa'ah ini agar kita bisa membaca realita yang kita alami sekarang ini, yang tidak dialami oleh para sahabat, tidak dialami oleh Nabi, tetapi kita bisa membacanya dengan kacamata alamatus sa'ah. Kita ambil satu contoh misalnya, contoh hadis tentang periodisasi. Sebuah hadis yang unik sekali, karena hadis ini meringkas perjalanan umat Islam ke dalam 5 periode. Nabi telah menguraikannya dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti. Dan uniknya hadis ini, setiap periode ketika Nabi menyebutkannya, menggambarkan, merefleksikan karakteristik sistem kepemimpinan yang berlaku di periode tersebut. Dan qadarullah, ketahuilah, kita sekarang sudah ada di periode keempat. Periode yang kata Nabi Muhammad SAW merupakan periode mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya kalau kita meyakini hadis ini, lalu kita refleksikan kepada realita, lalu kita menyadari, oh kita sedang berada di babak keempat. Dan ternyata secara penyebutan saja, babak keempat ini, periode keempat ini, fase keempat ini adalah fase yang paling jelek namanya dibandingkan fase-fase lainnya. Bayangkan, ya. Nah, dengan kita memiliki pemahaman tentang realita ini dengan kacamata alamatus sa'ah, kita pun menjadi umat yang memiliki kejelasan, keterangan, ya, bimbingan langsung dari Nabi SAW mengenai apa yang sedang kita hadapi. Kita tidak terheran-heran jadinya. Kita menjadi mengerti, oh pantas saja. Nabi sudah jelaskan 15 abad yang lalu bahwa inilah era yang paling kelam. Ini era mulkan jabriyatan. Pantas saja kalau tidak ada kemudian kita merasakan mereka yang berada pada posisi formal, ya, otoritas, itu kemudian memuaskan. Karena apa? Mereka tidak memimpin berdasarkan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi berdasarkan kehendak mereka sendiri, atau katakanlah kroni-kroni mereka sendiri, atau katakanlah kelompok mereka sendiri. Tapi yang jelas mereka itu jabriyatan, yang memaksakan kehendak mereka yang bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya beriman yang tidak saja ya menegakkan rukun Islam sebagai ibadah praktis kita, tidak saja menegakkan rukun iman sebagai fondasi akidah kita, tidak saja menegakkan rukun ihsan sebagai fondasi akhlak kita, baik akhlak saat beribadah maupun akhlak saat bermuamalah, tetapi kita juga berusaha untuk menangkap realitas dunia ini berdasarkan arahan-arahan nubuwah yang berkenaan dengan alamatus sa'ah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.